Halo sahabat hijaukan. Ya, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang kurang menyenangkan. Jadi kali ini kita akan membahas kenapa kita itu bisa gagal panen melon ya guys ya. Nah, jadi dalam menanam melon itu sangatlah membutuhkan ketelitian yang cukup dibutuhkan ya. Jadi kalau menanam melon itu tidak bisa menanam seperti kayak jagung, karena kalau jagung dibiarkan saja juga sudah bisa tumbuh dengan sendirinya. Tapi kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja sih yang bisa menyebabkan kita itu bisa jadi gagal panen melon. Oke, jadi teman-teman, pertama yang menjadikan kita gagal saat panen melon itu adalah modal ya teman-teman. Jadi kalau kita modalnya kurang atau kurang diperhitungkan, nah kita itu bisa mengalami gagal saat panen. Karena modal itu bisa dikatakan adalah faktor utama saat kita nanti masa pemanenan. Jadi kan modal itu menentukan bagaimana seperti kita mencari bibit yang bagus, terus olah lahan, dan juga nanti untuk bahan-bahan atau nutrisi-nutrisi yang akan kita gunakan saat masa-masa atau proses saat penanaman ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah contoh tuh. Ini adalah salah satu contoh melon yang masih cukup baik. Cuma dia tidak bisa besar teman-teman, karena saat proses untuk nutrisi atau pemberian pupuk-pupuk itu kurang. Nah, makanya faktor utama pada dasarnya itu kembali lagi pada modal ya teman-teman. Jadi kalau modal kita cukup, insya Allah nanti tanaman kita pasti sukses semua. Dan untuk kegagalan pun itu hanya sedikit teman-teman. Lalu faktor yang kedua itu bisa jadi karena bibitnya teman-teman. Jadi kalau kita akan menanam melon, sebaiknya kita mencari bibit yang benar-benar baik. Jangan membeli bibit pada orang-orang atau penjual-penjual buah-buahan yang mereka menjualnya dengan cara bibitnya itu dengan cara di PP atau dijemur terlebih dahulu teman-teman. Nah, oke, jadi yang ketiga yaitu faktor perawatan. Salah satunya adalah olah lahan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi olah lahan itu bisa dikatakan 50% yang menentukan kesuksesan atau keberhasilan kita saat menanam melon atau semua jenis tanaman, terutama pada melon, karena melon itu memiliki kemanjaan ya, seperti anak perempuan gitu loh ya kan. Ya, dia harus dimanja teman-teman. Kalau misal lahannya atau tanahnya itu kurang gimana kayak kurang nutrisi atau kurang vitamin lah atau pupuk-pupuknya, nah melon yang akan tumbuh nanti itu akhirnya juga sama seperti lahan yang akan kita olah gitu. Tapi tetap kembali lagi pada modal ya teman-teman, karena olah lahan itu juga butuh modal kan. Seperti kita membeli bahan-bahan untuk pupuk itu kan juga modal. Nah, makanya faktor paling utama itu modal. Makanya kita harus benar-benar bisa menghitung-hitung, harus kita benar-benar bisa menghitung bagaimana agar nanti saat kita menanam melon dan saat panen itu kita bisa berhasil dan sukses, tidak cacat ataupun gagal. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa melon-melon yang mengalami kegagalan teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan teman-teman, ini adalah salah satu melon yang sangat jelek sekali ya. Nih, dia itu wah bergerunjel-gerunjel, tidak mulus. Ini salah satu faktornya adalah dari bibit dan juga olah lahannya yang masih kurang diperhitungkan ya. Karena ini dari awal mungkin
kita kurang, perhitungannya itu masih kurang. Tapi meskipun begitu kita juga bisa menemui melon yang masih mungkin masih bagus lah, kondisinya juga masih bagus. Hanya saja dia itu untuk ukurannya itu nggak bisa membesar, ya cuma segini-segini aja. Rata-rata kira-kira segitu. Nah, di sini ukurannya tuh hanya segitu. Nah kayak ini malah masih hijau ini, padahal udah agak besar ya. Nih. Ya, kali ini kita akan Oke, jadi teman-teman, ini hanya sekedar buat edukasi kita bersama. Jadi ketika kita akan menanam melon, kita harus benar-benar mempersiapkan semuanya, mulai dari modal, terus kayak cuaca ini juga cukup berpengaruh meskipun agak sepele ya. Karena cuaca yang berubah-berubah itu juga membutuhkan modal yang berubah-berubah juga akhirnya. Karena kan biasanya kita harus membutuhkan nutrisi-nutrisi di saat cuaca yang berubah, seperti halnya tiba-tiba hujan terus, itu kita kan nggak bisa memprediksi. Nah jadi di video pembelajaran kali ini kita akan belajar berhati-hati lagi saat akan melakukan sesuatu. Contohnya saat akan bercocok tanam atau menanam melon atau yang lainnya. Tapi tidak apa-apa ya, alhamdulillah ini sudah bisa dibuat pelajaran ya teman-teman. Jadi ini bisa dibuat pelajaran, nanti ketika kita akan menanam lagi kita harus lebih teliti dan memperhatikan semua kondisi atau persiapan-persiapan yang akan kita butuhkan saat akan berjalan prosesnya atau saat kita sudah memulai prosesnya. Tapi kembali lagi ya teman-teman, semuanya itu bergantung pada modal. Karena modal adalah segalanya. Tapi segalanya tidak juga pakai modal. Tenaga juga guys. Tapi meskipun banyak yang gagal, tapi kita juga bisa mendapatkan beberapa melon-melon yang mungkin bisa kita konsumsi sendiri, atau mungkin ada pengepul yang mau membeli melon kita. Jadi kita nggak usah sedih, nggak usah terlena ya. Jangan terlena, karena tidak semua keburukan pasti ada kebaikannya, dan semua kebaikan pasti ada buruknya. Anjay, ceramah ini teman-teman. Nggak usah bersedih, kita tetap semangat buat nander sama konten. Jadi ini buat edukasi kita bersama supaya kita lebih telaten, lebih teliti, dan lebih memperhitungkan modal terlebih dahulu ya. Soalnya modal itu nomor satu ya. Ini kayaknya kurang modal, kemarin juga pupuknya kurang. Oke teman-teman, jadi mungkin kayak gitu saja terlebih dahulu buat video kita hari ini, buat edukasi bersama tentang kenapa kita gagal proses dan panen melonnya ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk ikuti kita terus di hijaukan.com, channel yang membahas seputar pertanian, tumbuhan, alam, dan edukasi. Jangan lupa untuk ikuti terus, dan jangan lupa subscribe, like, comment, share juga sekalian. Thank you, see you di next video. Oke sahabat, jadi ini adalah contoh melon yang kita panen tadi ya. Sebenarnya masih cukup baik. Aduh, luarnya. Cuman kadang luarnya aja yang kelihatan kayak buruk banget gitu. Burik. Ini agak burik-burik gimana gitu. Tapi masih bagus. Kita cobain ya. Oke, kita coba dulu nih. Bismillah. Rasanya juga masih manis kok. Ini juga sudah tua. Masih enak rasanya. Cuman kan kadang para pengepul itu banyak yang nggak mau kalau misal fisiknya itu udah jelek. Padahal kita nggak boleh mandang fisik ya kan. Nah, kayak melon yang kecil ini fisiknya jelek sekali, tapi sebenarnya dalamnya udah kuning banget. Ini juga manis kok tadi, udah saya coba tadi.
enak ini. Mantap.